Halo, ketemu lagi di podcast Rak Suara ini. Kita akan masuki segmen ongkos atau obrolan ngekos, di mana podcast ini hadir ketika ada sesuatu yang pengen aku sampaikan yang hadir di sebuah kosan. Gimana kabar kalian yang mendengarkan? Semoga baik-baik aja. Udah hampir masuk lagi ke bulan kedua dari 2025. Semoga yang disemogakan masih tetap bisa kita perjuangkan gitu. Di awal Januari ini ya menjadi bulan kelahiran gue, dan gue jadikan bulan kelahiran atau tanggal bahkan ya sebagai recap hidup gue. Dan udah hampir 2 kali atau 3 kali tahun kemarin gue selalu nulis gitu apa yang gue jalani selama setahun kemarin. Gue recap menjadi sebuah tulisan, dan 2 tahun yang lalu mungkin ya di 2021 kalau gak salah itu gue tuangin tulisan itu ke sebuah buku antologi. Dan mungkin untuk ulang tahun yang sekarang akan gue tuangin di podcast, khususnya di ongkos ini, tapi nanti ya, bukan sekarang. Tapi yang ingin gue bahas bahwa apapun yang akan kita obrolkan ataupun yang harus disampaikan tetap harus disampaikan secepat mungkin gitu. Karena meskipun kita menahan lama ataupun kita familiar dengan kata belum waktunya gitu dan menunggu momen yang pas, itu mungkin banyak yang menjadi baik kalau waktunya, tapi banyak juga yang menjadi bom waktu. Katakanlah contoh, kita tidak mau membahas suatu hal karena ada kejadian yang mungkin belum waktunya. Kita menahan dan pada akhirnya gitu jadi menggunung, dan ya ketika waktunya diobrolin malah lebih parah gitu efeknya. Yang gue rasain ya kemarin tuh gue berusaha menahan sesuatu yang mungkin masih bisa gue tahan karena gue memikirkan efek dan kedepannya bagaimana. Tapi entah mengapa ada ada sebuah momen yang gue rasa jadi gue bisa mulai membicarakan hal tersebut gitu. Jadi gue sampaikanlah apa yang pengen gue sampaikan saat itu. Meski awalnya tadi bilang kayaknya jangan dulu saat ini deh gitu. Tapi ya karena momen dan gue jadi kalau dalam kunci ya terbuka sendiri, jadi gue obrolin dan hasilnya itu di luar ekspektasi gitu. Jadi kaget, agak sedikit kaget. Tapi yang ngemplong gitu. Ngemplong, dan mungkin kalau ditahan-tahan lagi yang gue bilang tadi akan menjadi bom waktu. Mungkin kalian juga ngerasain dah. Kayak lu menahan misalkan keterangan yang harus lo sampaikan, alasan yang menjadikan lo berubah sikap, alasan yang menjadikan lo pergi tanpa bicara dan lain-lain. Itu akan menjadi sebuah bom waktu, dan ketika lo obrolin misalkan kasus tadi, lo pergi tiba-tiba dan lo dalam waktu beberapa bulan dari kejadian itu jelaskan itu malah jatuhnya gak percaya, orang yang kita jelasin gak percaya, orang yang kita jelasin udah terlanjur kecewa, dan efek buruknya mungkin gak menerima kita lagi gitu, gak menerima kamu lagi. Beda ketika misalkan alasan lo pergi dari orang tersebut
kita langsung menjelaskan gue akan pergi karena lo begini begini begini, dan mungkin hasilnya tetap sama, lo akan pergi tapi kedepannya akan beda gitu antara orang yang lo obrolkan. Mungkin kalau mau berubah, kalau mau tetap ada lo di sampingnya gitu, atau ada lo di hidupnya, mungkin orang yang kita jelaskan akan berubah. Tapi misalkan sekalipun dia tidak peduli dengan penjelasan lo, tapi lo menjelaskan di awal, ya kedepannya bakal baik juga gitu. Kita bakal tahu bahwa mungkin ya dia pedulinya sebesar apa, dia suka ke lo gitu sebesar apa, akan nggak ada bom waktu buat kedepannya. Dan bersyukurnya gue bisa mempraktekkan itu, dan gak bisa untuk nahan-nahan lagi gitu. Ya udahlah, langsung ngobrolin aja apa yang gue rasain. Gue pengen pergi karena kenapa, gue sakit hati karena kenapa, nggak mau langsung pergi tanpa alasan. Meskipun ya tetap ada reaksi yang melebihi ekspresi gue gitu, tapi ya gak apa-apa juga sih, daripada menjadi bom waktu. Dan bahkan mungkin ketika kita ngobrolin hal ini di lain waktu yang udah menggunung-gunung, mungkin efeknya bakal lebih dari ketika lo ngomong sekarang gitu. Bahkan bakal seperti itu. Makanya buat kalian yang harusnya ada kata untuk diutarakan, itu mungkin harus secepatnya sih, dari kejadian yang membuat lo, kalau kita kasus tadi pergi, membuat lo pergi gitu. Ya kembali lagi, meskipun efeknya juga bakal sama sih ketika lo menjelaskan sekarang dan nanti, tapi volume efeknya itu ya mungkin bakal lebih besar sih menurut gue ya. Karena ongkos, kita akan merokok dulu. Jadi mungkin kalian juga udah mengalami hal seperti itu ya. Apalagi buat orang-orang yang tipenya itu lebih memendam dan pudar dengan sendirinya, baik-baik dengan sendirinya, tapi itu tetap akan nggak ada kata selesai gitu. Ada yang harus diceritakan biar tidak menjadi sebuah gunung yang gue bilang tadi. Buat tipe orang yang suka memendam tuh ya, di awal tuh ya bagus yang gue rasain, ketika ada masalah nggak ngomong dan selesai sendiri, menyelesaikannya sendiri, ya itu bagus. Tapi itu akan menjadi sebuah bom waktu lagi ketika akan di-recall kembali. Entah apa yang menjadi alasan kita buat kembali membahas itu, dan penjelasan yang harusnya lo jelaskan di awal terus dijelaskan ketika di-recall, ya akan beda gitu. Efeknya bakal beda, bahkan lebih parah gitu. Apalagi ya yang gue bilang tadi, tipe yang memendam tuh, lo harus benar-benar belajar mengungkapkan dan sedikitnya mengurangi istilah bahwa ketika didiamin aja selesai, ya ngapain harus bertindak gitu. Itu emang sementara bagus, tapi ya gue bilang tadi, recall tuh ya cukup berbahaya. Jadi buat lo yang gimana, kak, gue tipe yang memendam aja lah. Toh meskipun gue yang sakit, gue gak akan ngomong gitu. Toh meskipun orang itu merasa disakiti karena gue, ya karena gue gak nggak nggak merasa itu menyakiti dia, ya udah gitu. Ya udah, didiemin aja. Itu emang kembali lagi itu baik buat diri sendiri di awal, tapi ya kedepannya jadi waktu buat kalian ya. Gue juga tipe orang yang seperti itu,
dan berjalannya waktu, bahkan itu gue harus ubah sih. Gue harus bisa lebih baik dari itu, dan menurut gue yang lebih baik tuh ya bercerita gitu. Itu sih yang ongkos kali ini mungkin yang gue rasain sekarang. Meskipun meskipun ada menyesal sih, kayak respon orang yang kita jelaskan itu ya ada perubahan yang kerasa banget ketika sebelum dijelaskan sudah dijelaskan ya, tapi menurut gue itu lebih baik ketimbang gue ngobrol di masa depan yang mungkin efeknya lebih besar. Lebih baik ya mungkin sekarang gue menyesal cerita dan menghasilkan efek yang gue gak harapin, efek yang mungkin kalau gue gak ngomong gak bakal gini deh gitu. Tapi menyesal itu gue tutupi dan ketutup juga sih dengan ngemplongnya gue bercerita, mengeluarkan energi gue yang udah lama pengen diobrolin mungkin ya. Dan kejadiannya belum cukup lama gitu. Jadi masih bisa kita redam lah efek buruknya untuk sekarang gue ceritakan. Jadi yang punya cerita, kita katakan yang disakiti misalkan, lo yang menahan cerita itu, tetap meskipun lo yang sakit, lo yang disakiti, menurut gue harus cerita. Apalagi apalagi lo yang mungkin dituduh ya, karena kita gak merasa menyakiti, tapi ketika orang-orang merasa kita menyakiti orang lain ya secepatnya harus dijelasin. Karena ya balik lagi, kalau dijelasin nanti dengan kejadian-kejadian hal lainnya, itu bakal lebih kompleks. Bahkan akan ditarik ke sana, kejadian ke sini ya, yang seharusnya tidak terjadi ketika lo menjelaskan waktu itu bakal lebih kompleks. Gitu sih. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah memfollow juga. Yang belum, kebanyakan sih yang belum ya. Follow aja. Kedepannya mungkin gue akan, semoga ada program baru dari Rakswara. Dan aku pengen menampung apa ya, kesepian yang pengen kalian ceritakan. Gue pengen mewakili hal itu. Karena balik lagi, adanya Rakswara ini hadir karena gue masih mencari tempat buat bercerita yang bikin gue nyaman. Dan untuk saat ini Rakswara menjadi tempat gue nyaman bercerita. Seperti itu. Terima kasih.